Katanya sih, lihat dulu baru percaya. Emang harus gitu ya? 11 ilusi optik ini pasti bakal ngecoh matamu. Para pembuat ilusi optik menggunakan kombinasi warna, cahaya, atau pola khusus yang bisa mengecoh otakmu. Cek dulu persepsi visualmu dengan tantangan seru ini yuk. Nomor 1. Gambar nyermin. Gambar terkenal ini dibuat pada tahun 1892 oleh Charles Allen Gilbert dengan judul All is Vanity. Hah, itu sih gambarnya Om Edgar Allan Poe. Sebagian orang yang udah ngelihat ilustrasi ini ternyata nggak bisa nemu detail lainnya. Apa kamu ngelihat keanehan di gambar ini? Waktumu cuma 10 detik untuk nebak jawabannya. Di gambar ini ada wanita yang lagi duduk di depan cermin rias dan tengkorak nyermin. Kamu bisa langsung lihat kedua gambarnya nih. Selamat, berarti persepsi visualmu lumayan ampuh. Selanjutnya, ada ilusi wajah yang tersembunyi. Gambar ini juga menantang loh, dan kamu harus nyari detail rahasianya di depan matamu. Kalau dilihat sekilas sih, pasti gampang. Kita semua juga pasti bisa ngelihat minimal ada 4 wajah di cabang pohon secara jelas. Tapi seperti ilusi optik lainnya, di situ juga pasti ada jebakannya. Cariin semua wajah yang bisa kamu lihat dalam 10 detik dong. Kalau kamu bisa nemu 10 wajah yang nyempil di sela-sela cabang pohon, berarti kamu orangnya jeli. Ada juga yang bilang kalau itu sebetulnya wajah para public figure. Apa kamu bisa mengenalinya? Jangan lupa ceritain di kolom komen ya. Wanita cantik. Kayaknya dia seorang balerina deh. Lihat aja tuh, tubuhnya bisa bergerak secara anggun, muter-muter terus kayak gasing. Tapi kita nggak lagi ngebahas soal keahlian baletnya sih. Menurutmu, dia muter ke satu arah atau 2 arah nih? Gimana? Udah bisa kamu tebak kan? Ke kiri, ke kanan, atau kedua arah? Yang benar, dia muter ke kanan. Ilusi dinding kafe. Nama ilusi ini terinspirasi dari dinding ubin di sebuah kafe yang berlokasi di Bristol, Inggris. Kafenya ngejual es cendol nggak? Enggak lah, kali ini kamu harus nebak sendiri. Menurutmu, garis gelapnya kelihatan paralel atau miring sih? Waktumu cuma 10 detik untuk nebak jawabannya. Lagi-lagi, pertanyaannya kedengeran gampang banget. Garisnya kelihatan miring tuh, tapi ternyata nggak miring sama sekali. Kita buremin lagi gambarnya ya. Lebih buram lagi. Setelah semua elemennya jadi buram, kamu bisa ngelihat garis biru gelap yang sebetulnya sejajar. Aduh, bikin kesel aja. Fenomena ini dikenal dengan istilah ilusi dinding kafe yang sudah ditemukan lebih dari 100 tahun lalu, tapi baru diberi nama pada tahun 1970-an. Saat itu, Steve Simpson mengamati efek serupa pada dinding kafe di Bristol. Ilusi ini dihasilkan dari potongan bata hitam dan putih di titik potong garis lebar, dan elemen lengkung di garis birunya cuma memperkuat efek ini. Kita bisa ngeliat distorsi ini karena neuron retina dan neuron di dalam korteks visual saling bersinergi secara khas. Nomor 5, segitiga yang nggak mungkin ada. Jadi segitiganya kayak gini, tapi kenapa bentuknya nggak mungkin ada ya? Waktumu untuk nebak cuma 10 detik sebelum kamu tahu penjelasannya.
Segitiga ini juga dikenal dengan sebutan Penrose Triangle karena bentuknya nggak akan mungkin ada di kehidupan nyata. Kalaupun memang ada, pasti akan bertolak belakang dengan aturan geometri Euclides. Memangnya apa yang salah sih? Kalau kamu perhatiin gerakan bolanya dari sudut atas, sisi kiri segitiga akan menjauh dari pandanganmu, tapi sisi kanannya malah mendekat. Padahal kedua sisinya kelihatan condong ke arah yang sama. Jadi, hal kayak gini cuma bisa ada karena ilusi optik. Nomor 6. Sepeda. Gambarnya kelihatan biasa aja deh. Di situ ada sepeda yang sedang bergerak. Tapi kok ada yang aneh ya? Kayaknya ada yang misterius. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Waktumu cuma 10 detik. Kenapa sepedanya bergerak terus? Itu sih udah jelas banget karena jari-jari rodanya juga bergerak. Ah, enggak deh, jawabannya nggak segampang itu. Ternyata jari-jarinya malah nggak bergerak sama sekali tuh, tapi ada 50 rona abu-abu yang terus berubah. Efek gerakan ilusi ini dihasilkan dari gerakan mata yang berlangsung cepat. Para saintis masih nyari tahu cara kerja fenomena ini, agar mereka lebih memahami persepsi gerakan. Selanjutnya ada kubus Rubik. Garis merah, hijau, dan putih ini maksudnya apa ya? Kok kayak familiar? Tapi sebetulnya bentuk apa sih? Tenang aja, kalau waktumu masih kurang, kamu bisa pause videonya kok. Nah, untuk nyari tahu jawabannya, kamu perlu nyiapin cermin silinder dulu. Ternyata kubus Rubik. Dan cara kerja ilusi optik ini berdasarkan pada prinsip anamorfisme. Tapi ini beda dari Power Rangers Animorph ya. Jadi intinya, ilusi optik ini berupa perspektif. Tujuannya yaitu mendistorsi gambar hingga bentuk aslinya sulit ditebak tanpa bantuan cermin silinder. Itu pun cuma bisa terlihat dari sudut tertentu. Jadi, dalam satu waktu, bentuknya ini cuma bisa dilihat oleh satu orang. Cara kayak gini bisa ampuh banget untuk ngirim pesan rahasia. Dan ternyata, teknik ini bukan penemuan 3D canggih abad ke-21, tapi sudah ada dari zaman Renaissance di abad ke-16. Papan catur. Kamu nggak akan bisa main catur kayak gini, karena papannya gerak-gerak terus. Emangnya beneran gerak ya? Bantu jawab dong, tapi jangan sampai kehabisan waktu ya. Meski sulit dipercaya, garis itu ternyata nggak bergerak. Coba deh fokuskan pandanganmu ke salah satu garis. Kalau kamu cuma fokus ke satu titik tanpa ngelihat ke titik hitam putih, semuanya akan lebih jelas. Iya nggak? Mikirin titik aja bisa seribet ini ya. Lanjut ke ilusi nomor 9, Steve Buscemi yang kebalik. Menurutmu, apa yang salah sih sama Steve Buscemi? Jelas nggak ada yang salah dong, tapi apa yang salah sama foto Steve Buscemi yang kedua ini? Gambarnya kelihatan sama aja kan ya? Kalau menurutmu juga sama, jangan lupa kasih like-nya ya. Oke deh, coba kita balik gambarnya. Waduh, nyeremin banget. Mataku udah ngecoh lagi nih. Kamu masih mau lanjut ke ilusi optik lainnya kan? Nomor 10, bukan anjing? Ilusi optik kayak gini udah ada sejak abad ke-19 dan terus muncul dalam berbagai variasi. Di zaman modern pun, ilusi ini masih banyak mengecoh para pengamat jeli. Saat mengamati kepala anjing imut ini, mungkin kamu akan ngeliat kepala anjing biasa.
Tapi sebetulnya si pemilik anjing juga ada di dalam gambar. Apa kamu bisa nemu gambarnya dalam 10 detik? Kalau diamati baik-baik, telinga anjing ini kelihatan nggak biasa kan? Itu sih bentuk topi manusia, miringin kepalamu ke kiri, dan wow, itu dia si pemilik anjingnya. Keren! Gimana dengan ilusi ini? Kotak? Agar ilusinya terlihat, kamu perlu menggunakan satu kotak besar dan kotak kecil, plus ilmu sulap. Nah, kali ini kamu bebas berimajinasi. Ceritain tebakanmu di kolom komentar ya. Kok bisa sih ada kotak yang berada di luar dan di dalam kotak lain, tapi juga menjadi bagian dari kotak besarnya?